Bab 4. Munculnya negara-negara baru, tahun 1500 sampai tahun 1650. Negara-negara baru yang menganut agama Islam muncul di Indonesia ketika orang-orang Eropa tiba untuk pertama kalinya, tetapi sebagian besar sejarah negara-negara tersebut didokumentasikan secara kurang baik. Akan tetapi, terdapat cukup banyak bukti yang terpercaya yang dapat digunakan untuk menyusun kembali sejarah mengenai 3 negara, Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Aceh terlibat secara mendalam dengan Semenanjung Malaya, karena ada 3 negara besar yang saling berkonfrontasi satu sama lain di Nusantara bagian barat pada awal abad 16, Aceh, Malaka Portugis, dan Johor. Pada awal abad 17, untuk beberapa waktu lamanya, Aceh muncul sebagai negara yang paling kuat, makmur, dan beradab di kawasan tersebut. Penguasa Malaka, Sultan Mahmud, meninggalkan ibu kota negaranya yang telah dikalahkan oleh orang Portugis, dan setelah beberapa kali berpindah tempat, akhirnya dia berhasil menegakkan kembali dinasti Malaka di Johor pada tahun 1518. Portugis menyerang Johor pada tahun 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1535, 1536, dan 1537. Johor, Aceh, dan Jepara juga berusaha menghancurkan pelabuhan baru milik bangsa Eropa itu. Pada tahun-tahun 1513, 1537, 1539, 1547, 1551, 1568, 1573, 1574, 1575, 1587, 1615, dan 1629 terjadi serangan-serangan besar terhadap Malaka, tetapi semuanya dapat dipukul mundur oleh pihak Portugis. Pertempuran yang paling penting artinya bagi sejarah Semenanjung Malaya kemungkinan besar adalah serangan Portugis terhadap Johor pada tahun 1536, ketika Sultan Alauddin Riayat Syah I tahun 1529 sampai tahun 1564, kehilangan begitu banyak prajuritnya sehingga terpaksa bersedia berdamai dengan pihak Portugis. Sesudah itu, terbentuk persekutuan yang dipaksakan antara Johor dan Malaka Portugis, yang sama-sama memandang Aceh sebagai musuh mereka yang paling besar. Kenyataannya masih terjadi konflik-konflik antara keduanya, dan kapal-kapal milik orang Asia diharuskan singgah di Johor dan membayar cukai sehingga mengurangi penghasilan Malaka. Pada tahun 1551, Johor mengepung lagi Malaka, sedangkan pihak Portugis merampok ibu kota Johor pada tahun 1587. Akan tetapi, setelah tahun 1536, permusuhan-permusuhan seperti itu tidak lagi biasa. Pihak Portugis tidak selalu mencoba merintangi pertumbuhan Johor sebagai pusat perdagangan, dan kadang-kadang gubernur-gubernur Malaka pun mencari keuntungan dengan berdagang sendiri di situ. Pada waktunya nanti, kedatangan VOC akan membuka jalan bagi terbentuknya suatu persekutuan VOC dengan Johor untuk melawan Portugis, yang berakhir dengan penaklukan Malaka oleh VOC pada tahun 1641. Di seberang Selat Malaka, Aceh sedang tumbuh sebagai sebuah negara yang kuat pada saat kedatangan orang-orang Portugis. Memang, seandainya pihak Portugis tidak merebut Malaka pada tahun 1511, Aceh mungkin melakukan hal yang sama karena orang-orang Indonesia juga tergiur oleh kekayaan Malaka. Sebelum kira-kira tahun 1500, Aceh belumlah begitu menonjol. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mugayat Syah tahun 1514 sampai tahun 1530. Selama masa pemerintahannya,
sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh. Pada tahun 1520, Ali Mugayat Syah memulai serangan-serangannya. Pada tahun itu, dia berhasil merebut Daya yang terletak di pantai barat Sumatera bagian utara, yang menurut Tome Pires belum menganut agama Islam. Sesudah itu, Ali Mugayat Syah memulai penaklukan-penaklukannya ke pantai timur, merebut kekuasaan atas daerah-daerah penghasil lada dan emas. Dengan melakukan ini, dia mulai membentuk suatu kerajaan yang terbuka bagi ketegangan-ketegangan di dalam negeri. Istana Aceh merupakan suatu pusat militer dan pusat kerajaan yang kelangsungan hidup perekonomiannya tergantung pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai pelabuhan pusat bagi kawasan tersebut. Kepentingan-kepentingannya tentu saja bertentangan dengan kepentingan pelabuhan-pelabuhan produsen yang ingin menyelenggarakan perdagangan bebas mereka sendiri. Mula-mula Ali Mugayat Syah menaklukkan Delhi. Pada tahun 1524, dia merebut Pedir dan Pasai setelah berhasil mengusir garnisun Portugis yang ditempatkan di situ. Sesudah itu, dia menyerang Aru. Dia juga menghadapi dan berhasil mengalahkan sebuah armada laut Portugis pada tahun 1524. Kini telah mulai berkobar dua perang, tantangan Aceh terhadap kekuasaan Portugis di lautan dan terhadap tuntutan-tuntutan Johor atas daerah-daerah di Sumatera. Sejak sekitar tahun 1540, Aru menjadi medan perang antara Aceh dan Johor, dan baru pada tahun 1613, akhirnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh berhasil merebut daerah itu. Akan tetapi, persaingan yang lebih besar yang tersembunyi di balik perang-perang itu, yaitu persaingan untuk menjadi pengganti Malaka sebagai satu-satunya tempat penyaluran barang di Nusantara bagian barat dan negara yang paling kuat di kawasan selat, tidak berhasil dimenangkan oleh satu pihak pun. Putra tertua Ali Mugayat Syah yang menjadi penggantinya, Salahuddin tahun 1530 sampai tahun 1539, dianggap merupakan seorang penguasa yang lebih lemah. Pada tahun 1537, suatu serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh terhadap Malaka mengalami kegagalan dan kira-kira pada masa itulah Salahuddin diturunkan dari tahta melalui suatu kudeta. Kaitan antara kedua peristiwa itu tidak jelas. Jayadiningrat yakin bahwa Salahuddin sudah digulingkan oleh saudaranya, Alauddin Riayat Syah Al-Kahar, sebelum serangan terhadap Malaka itu dilancarkan, sedangkan Lombard yakin bahwa Salahuddin lah yang melakukan serangan itu dan ia baru digulingkan oleh saudaranya pada kira-kira tahun 1539. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar tahun 1537 sampai tahun 1571 adalah salah satu dari prajurit-prajurit Aceh yang terbesar. Dia dipercayai telah menyerang rakyat Batak di sebelah selatan Aceh pada tahun 1539, sesudah penguasa daerah itu menolak memeluk agama Islam. Beralihnya kelompok-kelompok masyarakat Batak ke dalam agama Islam dan Kristen sebenarnya baru dimulai pada abad 19. Sesudah itu, dia menyerang Aru, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Johor, dan Johor menguasai Aru selama 24 tahun berikutnya. Pada tahun 1547, dia pribadi turut serta dalam suatu penyerangan terhadap Malaka yang mengalami kegagalan. Setelah berlangsungnya masa tenang selama beberapa waktu, Alauddin kembali melakukan serangan pada tahun 1560-an dan kali ini dia lebih berhasil. Pada tahun 1564 atau 1565, dia merampok Johor, membawa serta Sultan Alauddin Riayat Syah pertama ke Aceh dan kemudian membunuhnya, serta mengambil alih kekuasaan atas Aru. Pada tahun 1568, dia menyerang Malaka lagi, dan lagi-lagi gagal. Pada masa itu, Aceh tidak pernah mampu mendapatkan suatu tempat berpijak yang tetap di seberang Selat Malaka. Ketika Sultan Johor, seorang putra dari raja yang dibunuh tadi,
yang telah didudukkan di singgasana oleh pihak Aceh pada tahun 1564 atau 1565 digulingkan, maka Alauddin Al-Qahar mengirim lagi suatu armada pada tahun 1570 agar Johor tetap tunduk kepadanya. Tetapi pertahanan Johor begitu kuatnya sehingga pihak Aceh menarik diri secara diam-diam. Alauddin Al-Qahar dikenang dalam tradisi Aceh bukan hanya sebagai seorang raja pejuang saja, melainkan juga sebagai penguasa yang melembagakan pembagian masyarakat Aceh menjadi kelompok-kelompok garis keturunan administratif, kaum atau suki. Tetapi masih belum jelas mengenai benar atau tidaknya riwayat ini. Selama bagian akhir abad 16, Aceh tetap merupakan suatu kekuatan militer yang sangat penting artinya di kawasan Selat Malaka. Akan tetapi, negara ini sering dihambat oleh pertikaian dalam negeri. Antara tahun 1571 dan 1607, Aceh diperintah oleh 8 orang sultan, 2 diantaranya tahun 1579 sampai tahun 1589. Bukanlah keturunan asli Aceh melainkan dari garis keturunan Raja Perak di Semenanjung Malaya yang diculik. Salah satu di antara ke-8 orang sultan tersebut memerintah selama 15 tahun, Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil, tahun 1589 sampai tahun 1604, tetapi beberapa orang sultan lainnya hanya memerintah selama beberapa bulan atau tahun saja. Pada masa itu terjadi banyak pembunuhan, kudeta, dan petualangan militer yang gagal. Di Aceh, seperti halnya di semua kerajaan Indonesia lainnya, berhasilnya penyelenggaraan kekuasaan militer tergantung pada seorang penguasa pusat yang kuat, yang dapat mempertahankan tetap berlakunya konsensus di kalangan elit. Apabila penguasa seperti itu tidak ada, maka akan segera timbul banyak konflik di dalam negeri. Diperlukan adanya penjelasan mengenai peranan agama Islam dalam peperangan-peperangan yang terjadi di Nusantara bagian barat. Beberapa orang penulis ingin melihat sebagian dari peperangan-peperangan melawan Malaka Portugis sebagai perang agama. Beberapa orang di antaranya melihat adanya keanehan ketika ternyata, dalam peperangan-peperangan itu, orang-orang Indonesia yang beragama Islam tidak bersatu melawan musuh yang beragama Kristen. Tafsiran-tafsiran semacam itu tampaknya mencerminkan pandangan Eropa di kemudian hari mengenai konflik-konflik Islam Kristen. Pada abad 16, orang-orang Portugis merupakan satu-satunya kekuatan yang beragama Katolik di antara 3 kekuatan besar di Selat Malaka. 2 kekuatan lainnya, Aceh dan Johor, adalah negara-negara yang menganut agama Islam. Dalam berbagai persetujuan yang ada selama masa peperangan ini, identitas agama bukanlah faktor yang menentukan. Negara-negara yang tetap merupakan musuh adalah Johor dan Aceh, yang kedua-duanya adalah negara Islam. Perbedaan agama tidak menghalangi Johor dan Portugis untuk bekerja sama dan bersifat toleran sampai batas-batas tertentu, baik dalam perang maupun dalam perdagangan. Ketika VOC datang, Johor menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang Belanda yang beragama Protestan, sedangkan pihak Portugis berusaha membentuk persekutuan dengan Aceh, sekalipun tidak berhasil. Agama tidak dapat menjelaskan peperangan yang timbul di Selat Malaka, yang sebab musabab sebenarnya terletak pada benturan di antara ketiga negara besar itu dalam rangka mencapai hegemoni perdagangan dan kekuasaan di kawasan tersebut. Pada akhir abad 16, masih tetap belum jelas pihak mana yang akan berhasil menjadi pemenang dalam pertikaian ini. Tak satu negara pun berhasil, muncul sebagai Malaka baru, dan arus perdagangan yang lancar, yang seharusnya menjadi dasar bagi suatu pusat perdagangan seperti itu, terus-menerus terganggu oleh peperangan dan tidak adanya suatu pusat perdagangan yang tunggal. Komunitas dagang Asia yang telah menjadi dasar bagi keberhasilan Malaka masih tetap tersebar di beberapa pelabuhan di kawasan Malaya Indonesia. Pada awal abad 17, penguasa yang terbesar di antara penguasa-penguasa Aceh menduduki singgasana. Dalam waktu singkat,
Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 membentuk Aceh menjadi negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Keberhasilannya didasarkan pada kekuatan militer yang mengesankan, termasuk angkatan laut yang memiliki kapal-kapal besar yang mampu mengangkut 600 sampai 800 orang prajurit, pasukan kavaleri yang diantaranya menggunakan kuda-kuda Persia, satuan pasukan gajah, artileri yang banyak, dan pasukan-pasukan milisi infanteri. Pada tahun 1612, dia berhasil merebut Delhi dan kemudian Aru pada tahun 1613. Pada tahun 1613, dia juga menyerang dan berhasil mengalahkan Johor, lalu membawa serta Sultan Johor Alauddin Riayat Syah II, tahun 1597 sampai tahun 1613, bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga kerajaan itu yang lain, juga sekelompok pedagang VOC ke Aceh. Akan tetapi, usaha Iskandar Muda untuk memelihara kekuasaan Aceh yang permanen alas Kesultanan Johor mengalami kegagalan. Pihak Johor berusaha keras untuk menuntut kembali kemerdekaannya dan berhasil memukul mundur garnisun Aceh tidak lama sesudah tahun 1613. Kemudian Johor membentuk persekutuan dengan Pahang, Palembang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak dalam usahanya melawan Aceh. Akan tetapi, serangan-serangan yang agresif dari pihak Iskandar Muda masih terus berlanjut. Pada tahun 1614, dia berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan. Pada tahun 1617, dia berhasil merebut Pahang dan memboyong penguasanya, Sultan Ahmad Syah. Pada tahun 1620, Kedah berhasil ditaklukkannya. Pada tahun 1623, dia merampok lagi ibu kota Johor. Pada tahun 1624 atau tahun 1625, dia berhasil merebut Nias. Akan tetapi, pada tahun 1629, gerakan-gerakan ekspansi Iskandar Muda itu berhasil dihentikan oleh Portugis. Akan terlihat di bawah ini bahwa pendiri kerajaan Jawa yang terbesar, Sultan Agung, juga mengalami kemunduran di tangan orang-orang Eropa pada tahun yang sama. Iskandar Muda mengirim suatu ekspedisi yang terdiri atas beberapa ratus buah kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629, tetapi ekspedisi ini dihancurkan seluruhnya oleh Portugis. Menurut laporan pihak Portugis, semua kapal Iskandar Muda dan 19.000 prajuritnya hilang. Setelah itu, Iskandar Muda hanya mengirim 2 ekspedisi laut lagi, yaitu pada tahun 1630 atau tahun 1631 dan 1635, yang kedua-duanya bertujuan menumpas pemberontakan-pemberontakan di Pahang. Setelah tahun 1629, Johor yang bebas dari ancaman serangan Aceh, mulai berusaha menegakkan kembali pengaruhnya di Semenanjung Malaya dan kawasan selat bagian selatan. Iskandar Muda telah berhasil membentuk Aceh sebagai kekuasaan yang tertinggi atas pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang penting di Sumatera bagian utara. Akan tetapi, dia tidak pernah berusaha menaklukkan Lampung, daerah penghasil lada di Sumatera bagian selatan, yang berada di bawah kekuasaan Banten. Dia juga tidak pernah mampu menegakkan hegemoni Aceh di Selat Malaka. Negara Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda, dalam masa yang dianggap sebagai zaman keemasannya, sebenarnya berdiri di atas fondasi-fondasi yang rapuh. Negara ini menghadapi masalah utama yang sama seperti yang dihadapi Kesultanan Malaka, Malaka Portugis, Batavia VOC, ataupun negara-negara lain yang bercita-cita menjadi suatu negara perdagangan pantai yang besar. Bagaimana cara menghidupi penduduk-penduduk yang bukan kaum agraris tetapi yang sangat diperlukan bagi keberhasilannya dalam perang maupun dalam perdagangan. Wilayah pedalaman Aceh tidak dapat dikendalikan dengan mudah, atau juga tidak mudah menghasilkan surplus bahan pangan yang cukup memadai untuk menopang kota Aceh.
Memang, ibu kota negara hanya memiliki pola hubungan yang tidak begitu erat dengan wilayah pedalaman Aceh. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dominan di kota, sedangkan penduduknya terdiri atas berbagai kebangsaan. Pada garis besarnya, Aceh merupakan sebuah negara perdagangan internasional yang terletak di pantai Aceh yang diperintah oleh bangsa Melayu, tetapi tidak banyak berbeda dari negara-negara Melayu lainnya. Karena ibu kota negara selalu bergantung pada wilayah pedalaman, maka usaha untuk mendapatkan tawanan lawanan perang yang dapat dipekerjakan sebagai budak-budak pertanian yang terletak di dekat ibu kota merupakan salah satu tujuan dari serangan-serangan yang dilancarkan Iskandar Muda. Lombard melukiskan kemunduran Aceh pada akhir abad 17 sebagai bagian dari keberhasilannya sebelumnya, karena daerah perkotaan telah berkembang dalam ukuran yang lebih besar daripada kemampuannya untuk menghidupi penduduknya. Ada pula alasan-alasan politik yang menyebabkan mundurnya Aceh kemudian. Seperti halnya di tempat-tempat lain, di bawah Sultan terdapat kelompok-kelompok elit yang dukungannya mempunyai arti yang sangat penting bagi kesultanan, tetapi yang sering juga harus mendapat tekanan yang kuat atau penindasan yang keras untuk memberikan dukungan itu. Kalangan elit Aceh, yang disebut orang kaya, dapat dikendalikan semasa pemerintahan Iskandar Muda. Dia selalu mengawasi mereka dengan waspada, dan melalui monopoli raja terhadap hak-hak perdagangan, Sultan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap kaya, sedangkan pihak-pihak lain selalu tergantung pada kemurahan hatinya. Dia menciptakan suatu kelompok bangsawan baru yang terdiri atas para panglima perang, dalam bahasa Melayu disebut Hulu Balang, dan dalam bahasa Aceh Ule Balang. Mereka menguasai daerah-daerah berdasarkan hak milik feodal. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, anggota-anggota kelompok elit ini berhasil dipaksa atau dibujuk untuk mendukung cita-cita Sultan. Akan tetapi, Sultan-Sultan berikutnya kurang berhasil dalam hal ini. Kelompok elit Aceh ini, baik yang bertempat tinggal di ibu kota maupun yang menetap di wilayah pedalaman ataupun para pembesar yang menguasai pelabuhan-pelabuhan taklukan lainnya, sangat tertindas karena aksi-aksi penyerangan Iskandar Muda yang memerlukan biaya yang begitu besar dan juga karena pemerintahan tangan besinya. Untuk mencegah terulangnya kembali suatu pemerintahan tirani yang terpusat seperti itu, mereka berusaha mencari kesempatan untuk membatasi kekuasaan raja. Iskandar Muda telah memerintahkan agar putranya sendiri dibunuh dan menunjuk Iskandar Sani Alauddin Mugayat Syah tahun 1636 sampai tahun 1641, putra Sultan Ahmad dari Pahang, sebagai penggantinya. Dia ini telah diboyong ke Aceh bersama-sama ayahnya pada tahun 1617, dan kemudian menjadi menantu Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya tidak pernah lagi dilakukan aksi-aksi yang agresif, dan istana menjadi sangat terkenal sebagai pusat pengetahuan agama Islam. Lihat bab 5. Iskandar Sani tampaknya merupakan seorang penguasa yang berjasa, tetapi masa pemerintahannya hanya berlangsung singkat. Setelah dia meninggal, kalangan elit Aceh menegakkan pengaruh dan kepentingan pribadi mereka dan mencegah munculnya penguasa kuat lainnya di Aceh sampai abad 19. Mereka menempatkan janda Iskandar Sani, putri Iskandar Muda, di atas tahta dengan gelar Ratu Tajul Alam tahun 1641 sampai tahun 1675. Dan mengadakan perjanjian dengan Johor yang menyebutkan bahwa mulai saat itu masing-masing pihak akan memikirkan urusannya sendiri. Mulai masa itu, Johor berkembang menjadi sebuah negara yang sangat makmur dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena pada tahun 1641, bukan hanya ancaman dari Aceh saja yang hilang, melainkan juga Portugis yang berhasil diusir oleh Johor dan VOC dari Malaka. Aceh memasuki masa perpecahan di dalam negeri yang panjang, dan negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang penting di luar ujung utara Sumatera. 4 orang ratu memerintah negeri ini antara tahun 1641 dan 1699,
dan kekuasaan raja mulai terbatas hanya di ibu kota negara saja. Para ule balang berubah menjadi penguasa-penguasa yang turun-temurun di wilayah-wilayah yang terpencil, dan para pemimpin keagamaan, imam atau ulama, muncul sebagai satu-satunya sumber ancaman terhadap kekuasaan mereka. Kesultanan menjadi sebuah lembaga simbolis yang lemah. Sejak tahun 1699 hingga 1838, negara ini diperintah oleh 11 orang sultan yang hampir tidak berarti sama sekali, termasuk 3 orang berkebangsaan Arab tahun 1699 sampai tahun 1726, 2 orang Melayu, keduanya memerintah dalam tahun 1726, dan 6 orang Bugis tahun 1727 sampai tahun 1838. Sementara Aceh tumbuh sebagai kekuatan yang menonjol di Nusantara bagian barat, di Jawa berdiri negara-negara baru yang sudah menganut agama Islam. Mula-mula ada beberapa negara yang berpengaruh, tetapi pada awal abad 17 hanya tinggal 3 pusat politik utama yang mengonsolidasikan kekuasaan mereka. Banten di Jawa Barat, Mataram di wilayah pedalaman Jawa Tengah, dan Surabaya di Jawa Timur. Bukti-bukti mengenai abad 16 terutama terdiri atas beberapa catatan orang Portugis yang hidup di zaman itu. Di antaranya yang paling lengkap informasinya adalah karya Tome Pires yang berjudul Suma Oriental, dan tradisi-tradisi sejarah Jawa dari zaman belakangan yang merupakan campuran yang rumit antara dongeng dan sejarah. Oleh karena itulah maka banyak peristiwa penting pada masa itu tidak dapat diketahui secara lengkap. Baru pada awal abad 17 lah sumber-sumber sejarah menjadi semakin jelas dengan adanya dokumen-dokumen VOC. Negara Islam yang paling penting di wilayah pantai utara Jawa pada awal abad 16 adalah Demak. Pada masa itu, Demak merupakan sebuah pelabuhan laut yang baik, walaupun timbunan lumpur yang sangat banyak di pantai pada abad-abad berikutnya, telah menjadikan Demak sekarang terletak beberapa kilometer dari laut. Asal-usul negara ini sangat tidak jelas. Tampaknya Demak didirikan pada perempat terakhir abad 15 oleh seorang asing yang beragama Islam, yang kemungkinan besar seorang Cina bernama Cek Kopo. Putranya kemungkinan adalah orang yang diberi nama Rodim oleh orang-orang Portugis, yang kemungkinan besar sama dengan Badruddin atau Kamarudin. Tampaknya dia meninggal sekitar tahun 1504. Putra Rodim, atau mungkin adiknya, adalah orang yang menegakkan hegemoni sementara Demak di Jawa. Dia dikenal dengan nama Trenggana, dan tradisi-tradisi Jawa yang kemudian menyebutkan bahwa dia bergelar sultan, walaupun ini mungkin merupakan anakronisme. Trenggana agaknya memerintah Demak 2 kali, sekitar tahun-tahun 1505 sampai tahun 1518 dan sekitar tahun 1521 sampai tahun 1546. Kurun waktu antara 2 masa pemerintahan tersebut diisi oleh iparnya, Raja Yunus dari Jepara. Trenggana mengatur pengeluasan pengaruh Demak ke arah timur dan barat, dan selama masa pemerintahannya yang kedualah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Jawa Timur runtuh sekitar tahun 1527. Apa yang telah terjadi di Majapahit sejak akhir abad 15 juga tidak jelas, dan apabila tidak berhasil ditemukan sumber-sumber yang baru, kemungkinan besar tidak akan pernah diketahui secara pasti. Tampaknya pada suatu waktu sebelum tahun 1486, Majapahit telah ditaklukkan oleh negara lain yang juga belum memeluk agama Islam atau oleh suatu kelompok di dalam tubuh keluarga kerajaan Majapahit yang menentangnya. Pada tahun 1486, garis keturunan Raja Majapahit, atau salah satu cabangnya yang telah memerintah sebelumnya, telah ditegakkan kembali oleh pendahulu seorang raja yang bernama Girindrawardana Ranawijaya, yang meninggalkan prasasti-prasasti pada tahun 1486.
Suatu waktu antara tahun 1486 dan masa kehadiran Tome Pires tahun 1512 sampai tahun 1515, pusat kerajaan Hindu-Buddha tersebut dipindahkan ke Kediri karena suatu alasan tertentu. Apakah kerajaan itu masih tetap berada di bawah dinasti Majapahit tidaklah jelas. Bagaimanapun juga, pada waktu itu kerajaan Hindu-Buddha tersebut sedang berada di ambang kehancurannya, terkoyak-koyak oleh pertikaian dalam negeri dan terancam oleh negara-negara baru yang bermunculan di wilayah pantai. Pada masa pengeluasan militer Demak, kerajaan Hindu-Buddha di Kediri berhasil ditaklukkan sekitar tahun 1527. Kronik-kronik Istana Jawa sesudah masa itu melukiskan penaklukan itu dengan berbagai cara, tetapi kesemuanya memperlihatkan suatu kecenderungan untuk membuktikan bahwa Demak kini mewarisi legitimasi Majapahit. Kronik-kronik itu mengesampingkan adanya kemungkinan bahwa akhirnya dinasti Majapahit tidak berkuasa lagi. Demak digambarkan sebagai pengganti langsung Majapahit dan Sultan Demak yang pertama, Raden Patah, disebutkan sebagai putra Raja Majapahit yang terakhir dengan seorang putri berkebangsaan Cina, Putri Cina, yang telah diusir dari istana sebelum putranya lahir. Di dalam teks-teks seperti itu, jatuhnya Majapahit biasanya ditempatkan pada akhir abad 14 Jawa, tahun 1400 atau tahun 1478 sampai tahun 1479. Pergantian abad, belakangan, dianggap sebagai saat yang biasanya terjadi pergantian dinasti atau kerajaan. Legenda-legenda semacam itu hanya menceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian yang sesungguhnya, tetapi menceritakan banyak tentang keinginan istana-istana yang muncul belakangan untuk melihat kesinambungan dan legitimasi dinasti sebagai unsur-unsur yang tidak diputus oleh Islamisasi. Usaha-usaha penaklukan yang dilakukan Demak telah memaksa tunduknya pelabuhan-pelabuhan besar lainnya, dan menjangkau banyak wilayah pedalaman Jawa Timur yang mungkin sekali belum menganut agama Islam. Sumber-sumber tidak memberikan kepastian mengenai aksi-aksi yang dilakukan Demak tersebut, tetapi tampaknya telah terjadi aksi-aksi penaklukan berikutnya. Tuban ditaklukkan sekitar tahun 1527. Tuban merupakan sebuah kota pelabuhan Majapahit yang sangat tua yang telah disebutkan oleh sumber-sumber Cina sejak abad 11. Meskipun sudah menganut agama Islam sebelum tahun 1527, namun Tuban tetap setia kepada penguasa Hindu-Buddha di wilayah pedalaman. Madiun berhasil direbut sekitar tahun 1529 sampai tahun 1530. Pada tahun 1530-an, Surabaya yang sudah menjadi pelabuhan Islam mengakui kekuasaan Demak, dan Pasuruan berhasil ditaklukkan juga. Pada tahun 1543, Gunung Penanggungan, suatu tempat yang keramat bagi penduduk Jawa Timur yang beragama Hindu berhasil ditaklukkan. Pada tahun 1540-an atau 1550-an, Kediri diserang lagi. Dan sekitar tahun 1545, Malang berhasil direbut. Sultan Trenggana tampaknya terbunuh dalam sebuah ekspedisi melawan Panarukan pada tahun 1546. Di Jawa bagian barat, Demak mendukung pertumbuhan Banten dan Cirebon. Pada akhir abad 15, tampaknya Cirebon diduduki oleh orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, tetapi masa kejayaannya dikaitkan secara tradisional dengan salah seorang dari kesembilan wali, Sunan Gunung Jati, wafat tahun 1570. Konon dia dilahirkan di Pasai di Sumatera Utara, tetapi ketika orang-orang Portugis menduduki kota pelabuhan itu, tahun 1521 sampai tahun 1524, dia naik haji ke Mekah. Saat pulang dari Mekah, dia pergi ke Demak dan mengawini seorang saudara perempuan Trenggana. Sebuah negara Hindu di Jawa bernama Sunda kelihatannya sudah ada di wilayah Banten di Jawa Barat dari abad 10. Lada adalah produk ekspor terbesar dari daerah ini pada abad 12.
Abad 13 dan 14 tampaknya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Pada abad 14 dan 15, Banten kemungkinan secara politik telah didominasi oleh negara pedalaman Pajajaran, namun pada tahun 1500, tingkat perdagangan lada internasional yang semakin cepat memulihkan kembali kekayaannya. Kejatuhan Malaka ke Portugis di tahun 1511 dan menyebarnya perdagangan dan para pedagang Asia ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara, sebagai akibat dari kejatuhan itu tampaknya telah memberikan keuntungan lebih jauh bagi Banten. Penguasanya yang Hindu-Buddha mungkin secara nominal masih merupakan vasal Pajajaran, namun kemunduran Pajajaran memberi penguasa Banten ini peluang untuk bertindak dengan kemandirian yang lebih besar. Banten menolak Islamisasi dan terancam oleh Demak yang sudah masuk Islam. Untuk itu, penguasanya lalu memutuskan untuk membangun aliansi anti-Demak bersama Portugis. Pada tahun 1522, Portugis bersepakat dengan Banten untuk mendirikan sebuah pos di perbatasan timurnya sebagai penghadang pasukan Muslim dari timur. Namun, ketika mereka kembali ke Banten 5 tahun kemudian untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Portugis menjadi tahu bahwa mereka sudah amat terlambat. Sekitar tahun 1523 sampai tahun 1524, Sunan Gunung Jati berangkat bersama-sama tentara Demak untuk mendirikan suatu pusat perdagangan yang juga merupakan pangkalan yang strategis di Jawa Barat. Dia mengambil alih Banten, menggulingkan penguasa setempat, dan menolak kesepakatan dengan Portugis ketika yang terakhir ini datang untuk membangun pos mereka pada tahun 1527. Pelabuhan utama kedua Pajajaran, Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, juga direbut oleh kaum Muslim. Mereka kemudian mengganti namanya menjadi Jayakerta atau Surakarta, keduanya nama-nama Jawa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jaya dan makmur. Banten diperintah oleh Sunan Gunung Jati sebagai vasal Demak, tetapi keturunannya kelak bebas dari kekuasaan Demak. Pada suatu waktu setelah tahun 1552, Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon dan membentuk garis keturunan kerajaan lain yang juga kelak memerintah secara merdeka. Identitas dan kegiatan-kegiatan Sunan Gunung Jati sebagian besar diketahui dari kisah-kisah semi-dongeng, dan masih tetap terdapat banyak ketidakpastian. Tidak mustahil bahwa penaklukan-penaklukan militer yang dinisbahkan kepadanya lebih merupakan usaha-usaha orang lain, yang oleh pihak Portugis dikenal sebagai Tagaril dan Falatehan, mungkin Fadilah Han atau Fatahilah, yang mungkin dikacaukan dengan Gunung Jati dalam beberapa dongeng. Sebuah naskah bernama Purwaka Caruban Nagari membedakan antara Gunung Jati dan Fadilah. Dinyatakan naskah ini ditulis pada tahun 1720, tetapi ada alasan untuk menyaksikan keasliannya. Kalaupun tarikh 1720 memang benar, namun ini masih tetap ada selisih 2 abad dengan berlangsungnya peristiwanya, dan cara penyelesaian naskah ini atas masalah-masalah yang menyangkut Gunung Jati harus disangsikan. Penguasa Banten yang kedua, Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570, memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada di Sumatera Selatan, Lampung, yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, dia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai sebuah pelabuhan lada. Penguasa yang ketiga, Maulana Yusuf tahun 1570 sampai tahun 1580, berhasil menaklukkan Pajajaran sekitar tahun 1579. Dengan jatuhnya Pajajaran, maka lenyaplah negara besar terakhir yang menganut agama Hindu-Buddha di Jawa, walaupun masih ada sebuah negara pra-Islam yang lebih kecil di ujung timur dan masih tetap ada komunitas-komunitas kecil non-Islam di beberapa wilayah. Setelah Pajajaran berhasil ditaklukkan, maka konon kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Pada pertengahan kedua abad 16, harapan-harapan Demak untuk menguasai Jawa hancur berantakan.
Penguasa Demak yang keempat, yang menurut tradisi bernama Sultan Prawata tahun 1546 sampai tahun 1561, agaknya tidak berusaha melancarkan aksi-aksi seperti yang telah dilakukan pendahulunya, Trenggana. Sulit untuk diketahui berapa jauh sesungguhnya hegemoni Demak berlaku pada zaman keemasannya, yaitu selama masa pemerintahan Trenggana yang kedua tahun 1521 sampai tahun 1546. Masa itu tampaknya merupakan zaman kekacauan dan perpecahan, dan kerajaan Demak barangkali tidak lebih daripada suatu federasi yang longgar dari sejumlah negara. Disangsikan apakah suatu kekuasaan administratif yang terpusat pernah tercapai, dan usaha-usaha penaklukan yang dilakukan Demak barangkali lebih banyak bersifat serangan-serangan perusakan dan pengumpulan penduduk. Faktor-faktor geografis yang digambarkan di dalam bab 2 membatasi kekuasaan Demak seperti halnya negara lainnya dalam sejarah Jawa. Beberapa negara lain juga memainkan peranan yang penting pada awal abad 16, tetapi tak satu pun dapat menandingi usaha Demak dalam memperluas kekuasaannya di seluruh pulau Jawa. Kudus merupakan semacam kota suci Islam. Kota ini merupakan satu-satunya tempat di Jawa yang secara permanen menggunakan nama Arab Al-Quds Yerusalem. Kemunculannya sebagai pusat pengetahuan agama Islam mempunyai kaitan dengan salah seorang dari kesembilan wali, Sunan Kudus, yang konon merupakan imam Masjid Demak yang kelima dan pemimpin utama penyerangan tahun 1527 terhadap Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Masjid Kudus, yang terkenal karena tetap dipertahankannya bentuk-bentuk arsitektur pra-Islam, seperti pintu-pintu Jawa kuno yang berdaun pintu dua, maupun karena namanya Al-Manar atau Al-Aqsa, seperti Masjid Yerusalem, bertarikh tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi, yang dipahatkan di atas mihrab, relung yang menunjukkan arah Mekah bagi orang yang sholat. Jepara merupakan pelabuhan lain yang juga memainkan peranan penting. Pada tahun 1513, rajanya, Yunus, memimpin suatu pasukan yang konon terdiri atas 100 kapal dan 5.000 prajurit dari Jepara dan Palembang menyerang Malaka Portugis, tetapi menderita kekalahan. Antara sekitar tahun 1518 dan 1521, tampaknya dia memerintah sebagai raja atas Demak, akan tetapi, pengaruh Jepara mencapai tingkat yang terbesar pada akhir abad 16 pada waktu daerah ini diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1551, Jepara membantu Johor dalam serangan yang gagal terhadap Malaka. Pada tahun 1574, Jepara sekali lagi mengepung Malaka selama 3 bulan. Menurut dokumen-dokumen Cina, Pelabuhan Gresik didirikan oleh seorang Cina pada abad 14. Pada tahun 1411, penguasa Gresik, yang aslinya adalah seorang penduduk Kanton, mengirim suatu perutusan kepada Kaisar Cina. Gresik menjadi sebuah pusat perdagangan internasional yang besar pada abad 15. Menurut Tome Pires, kota pelabuhan ini merupakan permata Jawa dalam pelabuhan-pelabuhan perdagangan. Kota ini juga menjadi sebuah pusat agama Islam yang besar karena situs Giri yang terletak di dekatnya menjadi markas besar Sunan Giri yang pertama, yang dianggap sebagai salah seorang yang terbesar dari ke-9 wali. Dia mendirikan suatu garis keturunan penguasa-penguasa keagamaan Giri yang bertahan sampai tahun 1680, sedangkan para wali lainnya tidak mempunyai pengganti bagi kekuasaan mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Sunan Giri telah memainkan peranan sangat penting dalam penaklukan terhadap Majapahit, dan telah memerintah Jawa selama 40 hari sesudah runtuhnya kerajaan tersebut, guna membersihkan Jawa dari sisa-sisa pra-Islam. Sampai tahun 1680, Giri tetap merupakan lawan utama bagi para pendiri kerajaan di wilayah pedalaman, dan kekuasaan keagamaan yang ada hubungannya dengan Giri ditakuti dan dibenci oleh para penguasa Mataram.
Sunan yang pertama dan para penggantinya dianggap memainkan peranan penting dalam penyiaran agama Islam ke Lombok, Makassar, Kutai Kalimantan Timur, dan Pasir Kalimantan Tenggara, melalui penaklukan, perkawinan-perkawinan, ataupun melalui dakwah para bekas muridnya. Ada hubungan yang sangat jelas antara Giri dan Maluku. Zainal Abidin, penguasa Ternate pada tahun 1486 sampai tahun 1500, konon adalah murid Sunan Giri pada masa mudanya. Sampai tahun 1618, rakyat Ambon terus mengirim upeti berupa cengkih kepada Giri. Dan pemimpin masyarakat Hitu, Kaki Ali wafat tahun 1643, pernah pula belajar di tempat Sunan Giri. Surabaya juga merupakan sebuah pelabuhan perdagangan yang besar pada awal abad 16, tetapi baru pada awal abad 17 kota pelabuhan ini muncul sebagai kekuatan pantai yang terkemuka. Madura masih menjalani proses Islamisasi pada abad 16. Pada masa Tome Pires tahun 1512 sampai tahun 1515, daerah ini belum diislamkan. Tetapi tidak lama sesudah runtuhnya negara Hindu-Buddha di Jawa sekitar tahun 1527, penduduk Madura kemungkinan besar hanya kalangan elit Madura, konon telah memeluk agama Islam. Menurut tradisi-tradisi setempat, perubahan itu terjadi pada tahun 1528. Di ujung timur Jawa, Pasuruan merupakan satu-satunya kekuatan Islam yang penting pada abad 16. Daerah-daerah lainnya berada di bawah kekuasaan Hindu. Tampaknya telah terjadi suatu gelombang penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Pasuruan pada akhir abad 16, tetapi sumber-sumber hanya memberi sedikit petunjuk yang dapat dipercaya mengenai rentetan kejadiannya. Ada kemungkinan telah terjadi pertempuran melawan Balambangan Hindu pada tahun 1540-an, 1580-an, dan 1590-an. Pada sekitar tahun 1600 sampai tahun 1601, ibu kota Balambangan agaknya telah berhasil direbut. Meskipun daerah Balambangan belum masuk Islam, namun para penguasa berikutnya yang beragama Hindu terjepit antara kekuasaan-kekuasaan Jawa yang sedang meluas dari barat dan para penyerang Bali dari timur, dan tidak lagi berkuasa dan berpengaruh kecuali hanya dalam waktu-waktu yang singkat. Pada pertengahan kedua abad 16, muncul dua kekuatan baru di wilayah pedalaman Jawa Tengah, yang tidak lagi menjadi pusat sebuah kerajaan besar sejak abad 10. Daerah Pajang dan Mataram, lokasi kota Surakarta dan Yogyakarta sekarang, merupakan daerah-daerah pertanian yang sangat subur. Dari akhir abad 16 sampai awal abad 19, kedua wilayah ini menjadi pusat politik utama Jawa Tengah dan Jawa Timur, negeri suku bangsa Jawa. Dengan munculnya kembali istana-istana di wilayah pedalaman Jawa, maka peran dominan negara-negara pantai dalam politik Jawa mulai berakhir. Akan tetapi, diperlukan suatu periode pertempuran yang sengit antara wilayah pantai dan daerah pedalaman sebelum dominasi daerah pedalaman dapat ditegakkan. Dominasi ini akan menimbulkan dampak yang penting, baik terhadap segi-segi ekonomi maupun keagamaan, karena kawasan pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. Pajang tampaknya merupakan kerajaan yang muncul pertama. Di dalam tradisi sejarah Jawa, kerajaan ini dianggap sebagai pengganti yang berikutnya dalam garis legitimasi yang mengalir dari Majapahit melalui Demak ke Pajang, dan mencapai puncaknya pada dinasti Mataram. Pada abad 15, sebuah negara Hindu yang disebut Pengging, yang tentangnya tidak ada satupun bukti yang dapat dipercaya, terletak di wilayah Pajang. Menurut beberapa tradisi, Sunan Kudus berhasil menaklukkan daerah ini atas nama Islam, yang mungkin terjadi pada tahun 1530-an. Dongeng-dongeng menyebutkan bahwa seorang menantu laki-laki Sultan Trenggana dari Demak yang bernama Jaka Tingkir,
yang berasal dari keturunan Pengging dan banyak dipertalikan dengan cerita-cerita gaib, diutus untuk memerintah Pajang sebagai vasal Demak. Sesudah Trenggana meninggal tahun 1546, Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya di Jawa Tengah. Konon dia telah dilantik secara resmi sebagai raja oleh Sunan Giri pada tahun 1581 sampai tahun 1582 Masehi, dengan persetujuan negara-negara Islam yang penting lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jaka Tingkir kemudian menjadi Sultan Pajang, tetapi penisbatan gelar ini dalam cerita-cerita dongeng tersebut agaknya mengandung anakronisme. Dia merupakan satu-satunya penguasa Pajang yang disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, dan mungkin telah meninggal sekitar tahun 1587. Kisah-kisah kronik ini merupakan satu-satunya sumber mengenai sejarah Pajang. Sedangkan bukti-bukti yang sezaman yang lebih dapat dipercaya tidak ada sama sekali. Mataram adalah daerah yang menghasilkan dinasti Jawa modern yang paling kuat dan yang paling lama. Babat-babat Jawa menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Kiai Cede Pamanahan telah berhasil menunaikan suatu tugas besar untuk Jaka Tingkir dari Pajang dengan membunuh lawan utamanya, Arya Penangsang dari Lipang, yang mungkin berlangsung pada tahun 1540-an atau 1550-an. Sebagai hadiahnya, Pamanahan dijanjikan akan diberi bumi Mataram. Tetapi Jaka Tingkir lupa akan janjinya ini sampai Sunan Kalijaga ikut campur tangan dan mendesak supaya Jaka Tingkir memenuhi janjinya. Mungkin Pamanahan menempati daerah Mataram pada tahun 1570-an dan sesudah itu dia disebut Kiai Gede, atau Ki Ageng, Mataram di dalam cerita-cerita dongeng. Diperkirakan dia meninggal sekitar tahun 1584. Disebutkan di dalam kronik-kronik Mataram yang belakangan bahwa Pamanahan adalah keturunan raja terakhir Majapahit, tetapi hal ini kemungkinan besar lebih mencerminkan keinginan kuat untuk menciptakan legitimasi daripada mencatat suatu silsilah yang benar. Konon daerah Mataram kosong ketika Pamanahan menempati daerah itu. Cerita ini mungkin berlebihan, tetapi memang ada kemungkinan bahwa baru pada tahun-tahun terakhir abad 16 lah sejumlah besar penduduk mulai kembali ke lahan-lahan persawahan Mataram yang subur, yang selama lebih dari 6 abad sebelumnya telah menopang kerajaan yang membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi besar lain di Jawa Tengah itu. Putra Pamanahan, Panembahan Senapati Ingalaga, tahun 1584 sampai tahun 1601, digambarkan di dalam kronik-kronik Jawa sebagai pemrakarsa pengeluasan kerajaan Mataram. Pada pertengahan abad 16, duta VOC yang mengunjungi Mataram, Rijiklof van Goens, dikabari bahwa Senapati sendirilah sebenarnya yang menaklukkan daerah Mataram. Van Goens melaporkan bahwa sekitar tahun 1576, setelah penguasa Mataram menolak untuk memeluk agama Islam, Senapati menaklukkan daerah itu, memusnahkan keluarga penguasa setempat, memaksakan agama barunya untuk dianut, dan membangun istananya sendiri. Ada banyak masalah historiografi yang meliputi masa pemerintahan Senapati. Sebagian besar hanya diketahui dari kronik-kronik Mataram yang belakangan, dan C.C. Berg berpendapat bahwa kronik-kronik tersebut tidak dapat dipercaya sepenuhnya sebagai dokumen sejarah. Menurut pendapatnya, para penulis kronik Mataram berusaha menciptakan leluhur-leluhur palsu untuk orang yang dianggapnya sebagai penguasa Mataram pertama yang sesungguhnya, Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1646, yang akan dibicarakan di bawah ini. Oleh karena itulah, bantah C.C. Berg, para penulis kronik menciptakan seorang tokoh dongeng bernama Senapati dan menisbahkan kepadanya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilakukan kemudian oleh Agung. Analisanya didasarkan pada pembandingan kedua pemerintahan tersebut seperti yang dilukiskan di dalam sebuah kronik Jawa. Dalam pelukisan-pelukisan tersebut memang terdapat bukti kesimpang siuran di antara kedua pemerintahan itu.
Masalah-masalah historiografi yang dikemukakan Burke mengenai Senapati itu tidak dapat dijawab secara pasti. Tidak dapat disangkal bahwa cerita-cerita kronik mengenai abad 16 yang disusun atau disalin ulang 2 abad sesudahnya atau lebih mengandung ketidaktelitian dan dongeng-dongeng. Dengan tidak adanya bukti yang sezaman, maka memang mustahil untuk menilai isi kronik-kronik itu. Akan tetapi, mengenai awal abad 17, ketika sudah ada dokumen-dokumen VOC yang sezaman, beberapa kronik Jawa dapat dibuktikan memiliki tingkat ketelitian sejarah yang sangat tinggi. Juga tampak jelas bahwa, apakah pemerintahan Senapati digambarkan secara tepat dalam kronik-kronik itu ataukah tidak, pada waktu orang-orang Belanda yang pertama tiba di Jawa pada akhir abad 16, Mataram sudah merupakan sebuah negara yang kuat dan sedang mengembangkan kekuasaannya. Oleh karena itu, jelas tidak dapat diragukan sedikit pun bahwa Sultan Agung bukanlah penguasa pertama dari garis keturunan Mataram. Akan tetapi, juga ada benarnya bahwa sebagian besar cerita kronik mengenai Mataram sebelum sekitar tahun 1600 tidak dapat dibuktikan dari sumber-sumber yang lain. Oleh karena itulah maka kronik-kronik tersebut harus digunakan secara hati-hati. Menurut cerita-cerita dalam kronik, Senapati bertekad melepaskan Mataram dari statusnya sebagai vasal Pajang. Dia memusatkan kekuatan-kekuatan batinnya dengan melakukan samadhi dan tapabrata. Sebuah pulung jatuh di atas kepalanya sewaktu dia tidur di atas batu keramat Selagilang, di Lipura yang masih merupakan sebuah tempat suci dinasti, dan meramalkan kejayaan Mataram dan keruntuhannya nanti di bawah pemerintahan Cicit Senapati Amangkurat pertama. Lihat bab 7. Kemudian Senapati meminta dukungan Dewi Lautan Selatan, Kangjeng Ratu Kidul atau Nyai Lara Kidul, yang akan menjadi pelindung khusus kerajaan Mataram. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut kehendak ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya. Dia dijadikan ratu roh-roh halus dengan istananya di bawah perairan Samudra Hindia, dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat. Sang putri berjumpa dengan Raden Susuruh, yang digambarkan secara salah di dalam naskah-naskah babat Tanah Jawi sebagai pendiri Majapahit. Putri ini mengatakan kepada laki-laki itu, bahwa dia akan mengabdi kepadanya dan kepada semua keturunannya yang memerintah di wilayah Mataram. Setelah Senapati melewatkan waktu bersama putri ini di istana bawah, airnya selama 3 hari, sang putri menjanjikan dukungan laskar roh halusnya kepada Senapati. Dalam perjalanannya kembali ke daratan, Senapati berjumpa dengan Sunan Kalijaga yang menasihatinya supaya membangun benteng di sekeliling istananya. Pajang tidak akan mengambil tindakan apa-apa, karena Sunan Giri telah mengatakan bahwa munculnya Mataram adalah kehendak Tuhan. Ketergantungan Senapati kepada Sunan Kalijaga dan sekaligus Ratu Kidul dalam cerita-cerita kronik mencerminkan secara halus ambivalensi dinasti Mataram pada waktu itu terhadap agama Islam dan kepercayaan Jawa asli. Cerita-cerita tersebut hanya sedikit mengungkapkan proses terbentuknya kekuatan militer. Meskipun demikian, perluasan wilayah Mataram adalah masalah kekuatan militer. Sekitar tahun-tahun 1587 sampai tahun 1588, Senapati agaknya berhasil mengalahkan Pajang, dan Jaka Tingkir, Sultan Pajang meninggal. Senapati mengambil alih tanda-tanda kerajaan yang keramat, yang merupakan simbol-simbol dan hiasan-hiasan supranatural kedaulatan. Kemudian Senapati mulai memperluas kekuasaannya ke arah utara ke wilayah pantai dan ke timur ke lembah-lembah Sungai Sala dan Madiun. Ada suatu logika di dalam cerita-cerita kronik mengenai penaklukan atas Demak pada tahun 1588, Madiun pada 1590 atau 1591, dan Kediri pada 1591. Pada tahun 1591 mungkin juga telah terjadi serangan-serangan terhadap daerah-daerah lain di tepi Sungai Sala dan Madiun, seperti Jipang,
suatu tempat yang sangat penting untuk dapat menembus ke pantai timur, Jogorogo dan Ponorogo. Pada tahun 1595 tampaknya terjadi lagi pertempuran di lembah Sungai Madiun, dan pada tahun 1600, rupa-rupanya Mataram memadamkan sebuah pemberontakan di Pati. Para pelaut Belanda melaporkan tentang ekspedisi Mataram melawan Banten sekitar tahun 1597, yang mengalami kegagalan. Kini Senapati telah mendekati wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Surabaya, yang sedang tumbuh sebagai kota yang paling kuat di antara kota-kota pantai. Pertikaian sengit antara Surabaya dan Mataram untuk mendapatkan hegemoni di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terselesaikan sebelum tahun 1625. Menurut Kronik Jawa, pada tahun 1598 dan 1599 Senapati menyerang Tuban, tetapi mengalami kegagalan. Di sayap selatan Surabaya, konon Senapati telah menyerang Pasuruan pada tahun 1591 dan 1600. Akan tetapi, kisah-kisah tentang Pasuruan tersebut tampaknya agak mustahil, karena tidak jelas bagaimana caranya Mataram dapat mengerahkan tentaranya atau mengirim suatu ekspedisi laut, melalui Demak, ke Pasuruan dengan melewati daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Surabaya. Ada kemungkinan bahwa Pasuruan tunduk kepada Mataram karena ingin menyelamatkan sebanyak mungkin kemerdekaannya dari pertikaian yang timbul antara Surabaya dan Mataram tersebut, dengan memilih untuk menyatakan kesetiaannya kepada yang terjauh jaraknya di antara kedua kekuatan itu. Pasuruan agaknya memperkirakan bahwa pertempuran-pertempuran yang utama akan berlangsung di kawasan pantai utara serta lembah-lembah Sungai Sala dan Brantas. Senapati meninggal sekitar tahun 1601 dan dimakamkan di istananya di Kota Gede. Meskipun dokumentasi mengenai masa pemerintahannya tidak begitu memuaskan, namun dapat diterima bahwa ekspansi militer Mataram telah dimulai. Mataram telah berdiri tegak sebagai negara besar di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Boleh dikatakan bahwa Senapati masih jauh dari berdaulat atas seluruh Jawa. Surabaya dan sekutu-sekutunya di pantai utara bagian timur masih tetap kuat dan merdeka, begitu pula Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Bagaimanapun juga, dasar kekuasaan dinasti Jawa yang besar dan terakhir telah terbentuk. Mengenai masa pemerintahan putra Senapati, Panembahan Sedaing Krapyak tahun 1601 sampai tahun 1613, ditemukan beberapa dokumen VOC sehingga peristiwa-peristiwanya menjadi sedikit lebih jelas. Pada tahun 1602, saudara sepupu raja, Pangeran Puger, yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan. 11 orang pelaut Belanda ditawan oleh pasukan-pasukan Demak pada tahun 1602, dan laporan-laporan yang diberikan oleh 5 orang pelaut yang telah berhasil meloloskan diri menegaskan terjadinya peperangan antara Mataram dan Demak. Pada tahun 1602, Krapyak dipaksa mundur, tetapi sekitar tahun 1605, Pangeran Puger berhasil dikalahkannya. Kronik-kronik Mataram menyebutkan bahwa dia dikirim untuk menjalani kehidupan sebagai santri di Kudus, yang menyiratkan bahwa kota suci ini kini benar-benar berada di bawah kekuasaan Mataram. Saudara sepupu raja yang lain melakukan pemberontakan sekitar tahun 1607 sampai tahun 1608 dan berhasil dikalahkan di Ponorogo, dan sekitar tahun 1608, Kediri tampaknya juga memberontak namun dapat dipadamkan. Lawan Krapyak yang paling kuat adalah Surabaya. Sebuah dokumen VOC dari tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai sebuah negara yang kuat dan kaya. Luas wilayahnya kurang lebih 5 mil Belanda, kira-kira 37 km, yang dikelilingi sebuah parit dan diperkuat dengan meriam. Konon pada tahun itu Surabaya mengirim 30.000 prajuritnya ke medan tempur melawan Mataram, tetapi tidak terlihat adanya pengurangan penduduk yang nyata di kota itu, namun, cerita ini mungkin berlebihan.
Pada tahun 1622, Surabaya menguasai Gresik dan Sidayu. Disebutkan pula di dalam kronik-kronik Jawa dan juga oleh penulis awal abad 17, Francois Valentin, bahwa kota tersebut telah menguasai Pasuruan dan Balambangan, tetapi pernyataan-pernyataan itu tampaknya meragukan. Pengaruhnya mungkin telah meluas ke lembah Brantas sampai Jepen dan Wirasaba, ke daerah-daerah di mana kekuasaan Mataram sedang ditegakkan. Surabaya diakui sebagai penguasa oleh Sukadana Kalimantan Barat Daya, dan kapal-kapal dagang Surabaya terlihat di seluruh kepulauan, dari Malaka sampai Maluku. Sebuah pos dagang VOC berada di Gresik dari tahun 1602 sampai 1615. Laporan-laporannya merupakan petunjuk yang paling dapat dipercaya mengenai tahap permulaan peperangan Mataram dengan Surabaya. Pada tahun 1610, Krapyak mulai menyerang Surabaya secara langsung. Sampai tahun 1613, serangan-serangan Mataram setiap tahun menghancurkan panen padi Surabaya sehingga melemahkan dasar-dasar ekonominya. Pada bulan Agustus tahun 1613, para agen dagang VOC harus melarikan diri ketika Gresik dan Jortan, yang terletak di dekatnya, dibakar. Krapyak juga mengadakan kontak pertama antara Mataram dan VOC. Pada tahun 1613, dia mengirim duta kepada Gubernur Jenderal Peter Boh di Maluku untuk mengadakan persekutuan. Kemungkinan Krapyak beranggapan bahwa dia dan VOC sama-sama menjadi musuh Surabaya. Selanjutnya VOC mendirikan sebuah pos dagang di Jepara di bawah pengawasan Mataram, tetapi masih tetap memiliki posnya di Gresik yang berada di bawah pengawasan Surabaya. Krapyak meninggal pada tahun 1613 dan digantikan oleh putranya, Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1646, raja terbesar dari Mataram. Sesungguhnya dia tidak memakai gelar Sultan sampai tahun 1641. Mula-mula dia bergelar Pangeran, atau Panembahan, dan sesudah tahun 1624 bergelar Susuhunan, yang sering disingkat Sunan, gelar yang juga diberikan kepada kesembilan wali. Namun demikian, ia disebut Sultan Agung sepanjang masa pemerintahannya dalam kronik-kronik Jawa, dan gelar ini biasanya dapat diterima oleh para sejarawan. Dia adalah yang terbesar di antara raja-raja pejuang dari Jawa. Tidak semua peperangan yang tertulis di dalam kronik-kronik Jawa dapat dicek kebenarannya dalam sumber-sumber VOC, tetapi tentang gambaran umum penaklukan-penaklukan yang dilakukan Mataram tampaknya tepat. Pada tahun 1614, Agung menyerang Surabaya bagian selatan, ujung timur, Malang, dan kemungkinan juga Pasuruan. Tentara Surabaya tampaknya berusaha menyerang tentara Mataram di dalam perjalanannya kembali, tetapi dapat dikalahkan oleh tentara Mataram. Pada tahun 1615, Agung menduduki Wirasaba, di dekat kota Maja Agung sekarang. Ini sangat penting secara strategis, karena Wirasaba menguasai pintu gerbang ke muara Sungai Brantas, dan mungkin juga penting secara psikologis, karena sekarang Agung menguasai daerah yang pernah menjadi lokasi Majapahit. Kemenangan atas Wirasaba itu dianggap begitu pentingnya sehingga Agung pribadi memimpin tentaranya di sana. Kronik-kronik menyebutkan bahwa persekutuan Surabaya menjadi lemah dalam peperangan yang menentukan ini karena adanya rasa saling curiga antara Surabaya dan Tuban. Akan tetapi, ancaman yang nyata yang diperlihatkan oleh kemajuan yang dicapai Agung mendorong para sekutu Surabaya untuk bersatu lagi. Sekarang mereka berusaha untuk melakukan serangan dari pantai utara menuju Pajang, di mana mereka mengharapkan penguasa setempat bergabung dengan mereka. Agung memastikan loyalitas Pajang untuk sementara. Seorang mata-mata Mataram di Tuban tampaknya mengelabui tentara dari pantai supaya tidak mengikuti rute yang terbaik. Dan di Siwalan, di Pajang, tentara Surabaya itu dikepung oleh musuh tanpa memperoleh dukungan dari pihak penguasa setempat.
Pada bulan Januari tahun 1616, Agung membinasakan ekspedisi Surabaya ini. Sekarang Agung melaju dengan kemenangan-kemenangannya di Lasem pada tahun 1616 dan di Pasuruan pada tahun 1616 atau 1617. Pajang akhirnya berusaha memberontak pada tahun 1617, tetapi saat itu sudah terlambat. Agung menghancurkan kotanya dan memindahkan penduduknya ke Mataram. Penguasa Pajang melarikan diri ke Surabaya. Pada tahun 1619, Agung menaklukkan Tuban, salah satu unsur terpenting dari persekutuan Surabaya. Hal ini juga memberinya kekuasaan yang tak tertandingi atas daerah-daerah pantai yang terpenting yang menghasilkan kayu jati bagi pembangunan kapal. Sekarang, sebuah angkatan laut Mataram telah muncul dan mengancam kekuasaan Surabaya di lautan. Pada tahun 1620, hanya tinggal Surabaya yang menjadi perintang agung dalam usaha mencapai tujuannya di Jawa Timur. Dari tahun 1620 sampai 1625, secara periodik Agung mengepung Surabaya dan membinasakan hasil-hasil panennya. Akhirnya, Sungai berantas dibendung dan jatah air untuk kota diputus. Selama masa itu, tentara Agung disibukkan oleh penaklukan-penaklukan lain yang berkaitan. Pada tahun 1622, sekutu Surabaya di seberang Laut Jawa, Sukadana, berhasil ditaklukkan sehingga terputuslah salah satu sumber suplai ke kota Surabaya. Pada tahun 1624, setelah melakukan serangan yang melelahkan dan menderita kerugian yang besar, tentara berhasil menaklukkan Madura yang mengakibatkan Surabaya terputus dari sumber suplai penting yang lain lagi. Sebelumnya, Madura terbagi-bagi di antara beberapa penguasa lokal, tetapi sekarang Agung memerintahkan supaya pemerintahan pulau itu dipusatkan di bawah satu orang dari garis Kepangeranan Madura, dengan ibu kotanya di Sampang. Sesudah tahun 1678, para pangeran menggunakan nama Cakraningrat, dan mereka nanti memainkan peranan yang penting dalam politik Jawa sampai tahun-tahun 1740-an. Akhirnya, pada tahun 1625, Surabaya sendiri berhasil ditaklukkan, bukan karena diserang melainkan karena mati kelaparan. Penguasanya, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan nama Layalengkara, konon diizinkan untuk tetap tinggal di Surabaya sebagai vasal agung, sedang putranya, Pangeran Pekik, diperintahkan untuk menempuh kehidupan sebagai pertapa di makam suci Sunan Ngampel, Denta di dekat Surabaya. Konon Jayalengkara meninggal tak lama sesudah kejadian itu. Sekarang, perlawanan dari pihak penguasa di pantai dan Jawa Timur terhadap Agung telah berakhir. Balambangan tidak berada di bawah kekuasaannya, dan meskipun Cirebon tampaknya menyatakan kesetiaan kepada Agung, namun Banten di Jawa Barat tetap merdeka. Bagaimanapun juga, Agung telah sangat berhasil dalam meletakkan kedaulatannya di seluruh jantung Jawa Tengah dan Jawa Timur yang rakyatuya berbahasa Jawa, dan juga di Madura. Akan tetapi, penghancurannya atas kekuasaan militer di daerah pantai tidak dapat menghentikan permusuhan yang sangat mendalam antara pantai dan pedalaman, yang nanti timbul lagi pada masa pemerintahan penggantinya. Permusuhan itu timbul sebagai akibat perbedaan loyalitas politik dan kepentingan ekonomi antara kedua daerah tersebut. Pelabuhan-pelabuhan pantai tidak pernah diyakinkan sepenuhnya bahwa kemakmuran mereka, yang terutama didasarkan pada perdagangan laut, dapat dicapai dengan membayar pajak dan tunduk kepada dinasti yang berkuasa di daerah pedalaman. Pada tahun 1625, sudah muncul suatu kekuatan baru di Jawa juga, yaitu VOC di Batavia. Agung jelas-jelas lebih mengutamakan perhatiannya terhadap musuh-musuhnya yang Jawa daripada VOC, tetapi perhatiannya akan segera beralih menghadapi orang-orang Eropa ini. Kekuasaan Agung di Jawa Tengah dan Jawa Timur didasarkan terutama, tapi tidak semata-mata, pada kekuatan militer.
Faktor-faktor yang telah dianalisis dalam bab 2 harus diakui, garnisun-garnisun yang permanen dan pemerintahan secara langsung dari pusat sangat sulit untuk dilaksanakan. Tentu Agung kembali pada metode-metode yang telah dilakukan penguasa-penguasa Jawa lainnya. Dia menindas dengan kejam lawan-lawannya yang muncul, tetapi dia juga memanfaatkan suatu budaya kemegahan dan kekayaan untuk menarik loyalitas orang-orang kuat lainnya. Tampaknya Agung, berbeda dari sebagian besar penggantinya, memelihara keseimbangan antara legitimasi yang terpusat dan administrasi yang didesentralisasi, yang keduanya bertumpu pada dasar kekuatan militer, bahkan lebih baik dari kebanyakan raja lainnya. Sekitar tahun-tahun 1614 sampai tahun 1622, dia membangun sebuah kompleks keraton baru, suatu ekspresi yang jelas dari legitimasinya, di Karta kira-kira 5 km di sebelah barat daya kota gede. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, dia memakai gelar Kekaisaran Susuhunan. Tradisi-tradisi Jawa menyebutkan bahwa, seperti Senapati, Agung mengadakan hubungan dengan Dewi Lautan Selatan, Ratu Kidul. Rentetan penaklukan yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Senapati telah membawa ke Mataram pengrajin-pengrajin istana dan para pujangga dari pusat-pusat yang jauh lebih tua, yang tampaknya membawa pengaruh peradaban terhadap dinasti yang baru ini. Sejak waktu itu, Raja-Raja Mataram telah belajar bagaimana harus memerintah seperti raja-raja dalam tradisi Jawa. Dalam tahun-tahun 1625 sampai tahun 1627, Agung berada di puncak kekuasaannya. Akan tetapi, kehancuran sebagai akibat ulahnya untuk mencuat tentu besar. Banyak dari daerah pantai telah hancur, penduduk dipindahkan. Berapa banyak rakyat yang mati dalam peperangan dan karena penyakit serta kelaparan yang disebabkan oleh kerusakan pertanian tidak dapat dihitung. Bencana alam muncul dan memperburuk kerusakan politik, ketika fenomena El Nino menimbulkan kemarau di Jawa. Dalam tahun-tahun 1625 sampai tahun 1627, timbul epidemi yang dahsyat, dan dokumen-dokumen VOC menyebutkan bahwa di beberapa daerah, 2/3 dari penduduknya telah meninggal. Akan tetapi, Agung tidak berhenti sampai di situ. Memang tidak mungkin baginya untuk berhenti. Bagaimanapun juga, kerajaannya bergantung pada keunggulan tentaranya. Keampuhan Agung harus selalu didemonstrasikan, karena takut jika kepentingan regional dan orang-orang kuat akan mencoba bersikap terlalu bebas. Pada tahun 1627, Pati berusaha memberontak dan Agung menindasnya dengan menimbulkan kerugian besar. Satu-satunya yang dapat menggoyahkan kerajaannya yang rapuh adalah kekalahan. Inilah yang harus dihindarinya berapapun besarnya biaya yang harus ia keluarkan. Akan tetapi, Agung akan segera menderita kekalahan di tangan VOC. Hubungan Sultan Agung dengan VOC sejak awal mula memang sudah sulit. Pada tahun 1614, pihak Belanda mengutus seorang duta untuk menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan dirinya sebagai raja, dan Sultan Agung memperingatkan duta itu bahwa persahabatan yang mereka sama-sama inginkan tidak akan mungkin terlaksana apabila VOC berusaha merebut tanah Jawa. VOC sangat memerlukan beras Jawa, sehingga mengharapkan dapat dilakukannya perdagangan dengan daerah-daerah pantai pengekspor beras. Akan tetapi, peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Sultan Agung menghancurkan tanaman padi, dan pada tahun 1618, ketika terjadi kekurangan, dia melarang penjualan beras kepada pihak VOC. Hubungan pribadi VOC dengan Mataram sangat buruk. Konon orang-orang Belanda telah menyamakan Sultan Agung dengan seekor anjing dan telah mengotori Masjid Jepara. Ada tuduhan-tuduhan mengenai dirampoknya kapal-kapal Jawa oleh pihak VOC. Akhirnya, permusuhan pun meledak. Pada bulan Agustus tahun 1618, orang Gujarat yang memerintah Jepara atas nama Sultan Agung menyerang pos dagang VOC yang ada di kota itu.
3 orang Belanda tewas, sedangkan yang lain berhasil ditawan. Pada bulan November tahun 1618, VOC melakukan pembalasan dengan membakar semua kapal Jawa yang sedang berlabuh di pelabuhan serta sebagian besar kota. Pada bulan Mei tahun 1619, Jan Pieter Zoon-Kowen menghentikan sebentar perjalanannya untuk merebut Batavia guna membakar Jepara lagi, termasuk pos maskapai Hindia Timur Inggris. Penaklukan Kowen atas Batavia pada tahun 1619 merupakan titik balik yang menentukan. Pihak Belanda kini telah melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Sultan Agung untuk tidak mereka lakukan. Mereka telah merebut suatu bagian Pulau Jawa yang ingin diperintahnya sendiri sebagai penguasa tunggal. Selama 10 tahun, Sultan Agung memberikan prioritas pada usaha penaklukan lawan-lawannya yang bangsa Jawa yang lebih dekat dengan Mataram. Di pihaknya, Kowen sempat mempertimbangkan dijalinnya sebuah persekutuan dengan Surabaya pada tahun 1619 sampai tahun 1920. Tetapi gagasan itu ditinggalkannya. Sambil memusatkan perhatiannya terhadap Surabaya, Sultan Agung mengajukan beberapa tawaran kepada pihak VOC. Pada tahun 1621, personel VOC yang ditawan dipulangkan ke Batavia dan beras pun juga dikirim. VOC mengirimkan perutusan-perutusannya kepada Sultan Agung pada tahun 1622, 1623, dan 1624, tetapi permintaan Sultan Agung akan bantuan Angkatan Laut VOC dalam rangka melawan Surabaya, Banten, maupun Banjarmasin ditolak oleh pihak VOC. Oleh karena VOC tidak bersedia memberikan bantuan Angkatan Laut kepadanya, maka tidak ada satu alasan pun bagi Sultan Agung untuk membiarkan kehadiran mereka di Jawa. Setelah Surabaya jatuh pada tahun 1625, Sultan Agung bersiap-siap menghadapi Belanda. Akhirnya, tentara Mataram diberangkatkan pada tahun 1628. Setelah menempuh perjalanan sejauh kira-kira 500 km dari istana, kontingen-kontingen Jawa yang pertama tiba di Batavia pada bulan Agustus. Laskar Jawa yang kedua tiba pada bulan Oktober. Pihak Jawa menderita kerugian besar dalam berbagai bentrokan, tetapi lebih dari 1 kali benteng VOC benar-benar terancam jatuh. Pasukan Sultan Agung berusaha membendung Sungai Ciliwung, tetapi gagal. Akhirnya, tentara Jawa mundur pada bulan Desember setelah menghukum mati panglima-panglima mereka yang gagal. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan, beberapa di antaranya tanpa kepala. Pada tahun 1629, Sultan Agung mencoba sekali lagi, tetapi serangan yang kedua ini merupakan malapetaka. Pasukan-pasukannya, termasuk pasukan Meriam, mulai bergerak pada akhir bulan Mei, tetapi pada bulan Juli, kapal-kapal VOC berhasil menemukan dan menghancurkan gudang-gudang beras, dan perahu-perahu di Tegal dan Cirebon yang dipersiapkan untuk tentara Sultan Agung, sehingga nasib tentara itu sudah ditentukan sebelum mereka tiba di Batavia. Penyerangan tahun 1629 itu hanya bertahan sebulan lebih, yakni tanggal 21 Agustus sampai tanggal 2 Oktober. Pihak Jawa mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kelaparan, dan tentaranya bercerai-berai dalam perjalanan pulang mereka. VOC hanya menderita sedikit kerugian, walaupun pada tanggal 20 September Jan Pieter Zoon-Kowen meninggal dunia karena menderita sakit di dalam benteng. Ambisi Sultan Agung tidak seimbang dengan kemampuan militer dan logistiknya sehingga telah membawa dirinya ke dalam kehancuran di depan Batavia. Tentara Mataram tidak pernah lagi menyerang Batavia, dan Banten kini pada dasarnya terbebas dari ancaman Mataram karena terlindungi oleh posisi VOC yang letaknya memisahkan daerah Banten dari Kerajaan Mataram.